Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi di buku paket matematika, yaitu halaman 237. Perhatikan sifat sudut dalam berseberangan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Kita akan langsung ke ini yang halaman 238. Sifat-sifat sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain itu maksudnya kalian perhatikan di sini, ini ada dua garis H yang ini dan ini garis G. Dua garis H dan G dia sejajar posisinya. Kemudian dipotong dengan satu garis, yaitu garis L. Nah, ini adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Ibaratkan ini sebuah sungai ya, biar kalian lebih paham dalam penjelasannya. Nih, di sini ada bagian dalam dan bagian luar. Kemudian sini yang L, untuk garis L ibaratkan dengan jembatan. Sini misalnya jembatan. Kemudian ini sungai. Ya, sini bagian dalam. Ini sungai. Nah, kemudian ada dua sudut. Yang pertama, yang atas ini sudut A, dan dia sudut B. Ini sudut A ini ada sudut A1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4 gitu ya. Nah, perhatikan sudut dalam berseberangan sama besar. Untuk sudut dalam berseberangan kita harus menekankan kalimatnya, atau kita harus memperhatikan kalimatnya. Dalam berseberangan berarti dia ada di dalam yang ini, tetapi menyeberangi jembatan. Dalam berseberangan, nih ada di dalam sudutnya dan menyeberangi jembatan. Contohnya sudut apa? Sudut A3 dan B1. A3, ini A3 dan B1. Lihat kalau kalian perhatikan di buku nih, dia yang sudutnya berwarna biru, dan yang sini yang sudutnya berwarna hitam. Ini sudut dalam berseberangan, sudut A3 dan sudut B1. Kemudian ada dua ya, satu lagi sudut A4 dan sudut B2. Sudut A4 dan sudut B2. Posisinya dia di dalam. Kemudian sebentar. Kemudian dia menyeberangi ini jembatan gitu ya. Kemudian sudut luar berseberangan. Yang mana aja sudutnya, yaitu sudut A1 dan sudut B3. A1 yang mana nih? A1, A2, A3, A4. Sudut A1 yang mana? Kelihatan ya? A1 yang ini. Dan sudut B3 yang mana? Yang ini. Dia ada di luar. Nih, dia ada di luar. Ingat, ini bagian luar, ini bagian dalam, ini bagian luar. Luar berseberangan berarti dia ada di luar dan menyeberangi jembatan. Maka sudutnya yang ini dan yang ini. Kemudian yang ini dan yang ini. Sudut A1 dan B3. Yang ini. Kemudian sudutnya mana lagi? Sudut A2 yang ini dan B4 yang bawah.
A2 yang atas dan B4 yang bawah, karena dia posisinya ada di luar kemudian menyeberangi jembatan, makanya luar berseberangan. A2 yang ini ya, dan B4 yang bawah. Kemudian ini sudut-sudut sehadap. Kalau sudut sehadap menghadap ke arah yang sama. Contohnya ini A1 dan B1, ini A1 di sini, B1 di sini. Berarti dia menghadap nih, dia posisinya atau arahnya sama seperti ini. Kalau Miss tulis lagi sudutnya dia seperti ini. Yang ini pun seperti ini. Sehadap. Posisinya dia sama. Yang mana? Yaitu A1 dan B1. Kemudian A2 dan B2. A1 dan B1, A2 dan B2 itu untuk sudut sehadap. Nah, untuk sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sehadap, mereka mempunyai jumlah sudut yang sama besar. Sudutnya sama besar. Ya, kalau yang sama dengan begini berarti nanti besar sudutnya sama. Kalau untuk sudut luar sepihak, yaitu seperti apa? Dia ada di luar. Ini tulis kembali ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini bagian luar. Dia ada di luar, tetapi dia sepihak, tidak menyeberang. Kalau sepihak itu tidak menyeberangi jembatan. Berarti yang mana? Yang A1 dan B. Ini nih, A1 dan B4. Sudut luar sepihak. Sudut A1 dan sudut B4. Kemudian sudut apa lagi? A2 dan B3 ya. Karena dia sepihak di sini dan di sini. Sudut apa lagi? Sudut A2 dan sudut B3. Ini untuk sudut yang luar sepihak. Nanti kalian akan banyak menemukan soal-soal mengenai sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sudut dalam seberangan gitu ya. Nah, untuk sudut luar sepihak dia tidak memiliki besar sudut yang sama. Contohnya sudut A2 dan B3 itu sudutnya tidak sama besar. Kalau yang ini, yang tadi yang Miss jelaskan semuanya jumlah sudutnya sama besar. Kalau ini enggak. Tetapi sudut yang jika dijumlahkan akan mempunyai besar sudut 180 derajat ya. Ingat, sudut luar sepihak misalnya sudutnya A2 dan B3, sudut A1 dan B4. Kalau dijumlah kedua sudut ini akan mempunyai besar sudut 180 derajat. Kalau dijumlah ya. Kalau ini dan ini dijumlah. Gitu ya. Satu lagi ada yang namanya sudut dalam sepihak. Nah, sama sudut luar sepihak dan sudut dalam sepihak tidak sama besar, tetapi kalau kedua sudut ini dijumlah akan mempunyai besar sudut 180 derajat. Nah, perhatikan untuk yang sudut dalam sepihak. Posisinya dia ada di dalam dan tidak menyeberangi jembatan. Nih, dia ada di dalam, ini dalam. Ini luar. Ini luar. Sini. Berarti A4, sudut A4 dan B1 ya. Sudut B1. Kemudian sudut
A3. Ini nanti kalian kalau di buku paket atau kalau di latihan soal biasanya di sini ada A1 2 B1 2 3 4, pasti semua sudutnya ada angkanya 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi kalau untuk sudut dalam sepihak kita yang menjadi sudut dalam sepihak itu yang A4 dan B1 ini. Kemudian sudut yang mana lagi? Sudut yang A3 dan B2. Sudut A3 dan sudut B2. Gitu ya. Di sini ada contoh soal. Latihannya langsung aja Miss akan jelaskan di sini biar kalian lebih paham. Nah, ada sudut A dan sudut B. Sudut A 1 2 3 4, sudut B 1 2 3 4. Biasanya untuk posisi angkanya sama. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, sudah diketahui sudut A1 berapa? 48 derajat. Kemudian kalau sudah ada satu sudut yang diketahui, maka biasanya semua sudut akan langsung tahu dengan cara melihat kembali sifat-sifat sudut yang sudah Miss jelaskan yang tadi. Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sehadap, sudut sepihak ya. Kemudian sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak. Dengan mengetahui sudut-sudut tersebut, kita akan mengetahui pula berapa besar derajatnya. Tapi dengan catatan harus ada satu sudut yang diketahui derajatnya. Kalau sudah ada satu sudut yang diketahui derajatnya, maka semuanya akan terjawab. Ya. Makanya kita harus mengingat sifat-sifat sudut dalam berseberangan, luar berseberangan. Sudut sehadap itu dia sama besar. Kalau untuk sudut luar sepihak dan sudut dalam sepihak tidak sama besar jumlahnya, tidak sama besar sudutnya, tetapi kalau dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat sudutnya, begitu ya. Berarti untuk A2 dia untuk kita langsung aja ke sini deh. Besar setiap sudut yang ada di titik A, yaitu A1 dan A2 membentuk sudut lurus. A1 dan A2, nah dia sudut, Miss kemarin sudah menjelaskan ada sudut berpelurus, kemudian ada sudut bertolak belakang. Ya, kalau sudut berpelurus dia dua sudut yang kalau dijumlah 180. Sudut siku-siku dua sudut yang kalau dijumlah 90 derajat. Kalau sudut bertolak belakang apa? Yaitu besar sudutnya sama ya. Nah, sudut A2 dan A1 dia sudut berpelurus. Jadi dari sini ke sini dia merupakan sudut berpelurus. Berarti 180 dikurangi A1. A1-nya berapa? Sudah diketahui. A1-nya 48. Berarti 180 dikurangi 48, 132. Nah, sudah diketahui di sini 132. Ingat, sudut yang bertolak belakang maka mempunyai besar sudut yang sama. Berarti di sini 48, sini 48. Di sini sudah diketahui 132 derajat. Di A4 pun akan 132 derajat. Untuk mengetahui yang satu lagi, yang B, sudut yang B. Nah, kita ke sifat-sifat sudut yang tadi. Berarti kalau dia sudut sehadap. Sudut sehadap yang mana? Yang ini ya. A1 dan B1. Berarti sudut sehadap besar sudutnya sama. Berarti di sini 48. B1 48. B2 berapa? 132. Kemudian dan seterusnya. Berarti B3 karena dia bertolak belakang dengan B1 maka akan 48. Nih yang ini udah ada contohnya di sini ya. Kemudian sudut B4 bertolak belakang dengan sudut B2 maka 132. Atau bisa aja kalian lihat di sini
B1 sama dengan A1, dia sudut sadap, maka 48 derajat. Kemudian di sini juga ada keterangannya dalam berseberangan. Ingat, kalau untuk sudut dalam berseberangan pun besar sudutnya sama. Dalam berseberangan B1 dan A3. B1 yang mana? Yang ini. Yang ini, dan A3 yang ini. Nah, dia di dalam berseberangan nih. Sudut dalam, posisinya ada di dalam, kemudian berseberangan, menyeberangi dia jembatan. Maka akan mempunyai besar sudut yang sama, ya. Sudut dalam berseberangan. Kemudian kalau untuk sudut luar berseberangan, B3 dan sudut A1. B3 yang ini, A1 yang ini. Nah, dia posisinya ada di luar. Nih, misi tulis ulang lagi, di sini luar. Sungai bagian luar. Di sini bagian luar, di sini dalam. Sini sungai ya. Sini luar. Berarti sudut luar berseberangan dia ada di luar dan menyeberangi jembatan, ya. Yang ini. Kemudian kalau untuk sudut bertolak belakang, sudut luar berseberangan ya. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yang mana? Yang ini. Dia ada di dalam tetapi tidak menyeberangi jembatan. Berarti yang ini dan yang ini. Ini dalam sepihak itu yang ini dan yang ini, ya. Dia ada di dalam jembatan, di dalam sungai dan tidak menyeberangi jembatan. Dalam sepihak, tidak sama besar jumlahnya, tetapi kalau tidak sama besar sudutnya, tetapi kalau dijumlahkan akan mempunyai besar sudut 180 derajat. Ini 132 ditambah 48, maka 180 derajat. Gitu ya.